kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, a'zamu sa'adatil abdi tafrigu lisanihi li dzikrihi. Di antara puncak kebahagiaan seorang hamba adalah memfokuskan lisannya untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata juga, ajallul maqasidi ma'rifatullah. Di antara tujuan yang paling agung adalah mengenal Allah. Wa tana'umu bi dzikrihi, dan berlezat-lezat dengan berzikir kepada Allah. Maka mulai saat ini, ikhwan saya, nasihat dari saya pribadi, kita berusaha berzikir sambil dinikmati, bukan sekedar target 100, 200, 1000, enggak. Kita berusaha nikmati. Jadi kalau kita zikir pagi petang, kita zikir pagi petang rata-rata isinya doa. Zikir jangan asal sekedar kita baca, tapi kita nikmati zikir tersebut. Ya. Allahumma fatirus samawati wal ardh, alimul ghaibi wasyahadah, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa anta. Kita pahami maknanya. Itu doa. Maka akan merasakan kebahagiaan ketika kita berzikir dengan bukan mengejar target sekedar baca aplikasi, enggak. Baca tenang. Baca satu, nikmati, baca artinya. Doa yang kedua baca. Kata Ibnu Qayyim, di antara puncak kebahagiaan adalah bertanaum, berlezat-lezat dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran bukan target 1 juz, setengah juz. Baca dengan nyaman, kita baca santai, kita lakukan ya. Lakukan agar kita baca dengan apa? Nikmat ya. Kita baca tengah malam, kita kalau ngantuk ya kita berhenti ya. Jadi kita bukan berusaha target, tapi makanya kata Ibnu Mas'ud, kifu inda ajaibihi. Jangan jadikan tujuanmu sebagai target, tapi berhentilah pada keajaiban Al-Quran. Baca pelan-pelan. Masalahnya antum tidak bisa bahasa Arab, itu masalahnya. Masalah besar. Tapi kan ada terjemahan, baca terjemahan, ada baca tafsir, ada. Antum download aja apa Quran Tadabbur. Situ antum bisa baca terjemahan. Disitulah nikmat. Karena di antara zikir terbaik adalah baca Al-Quran. Zikir terbaik adalah baca Al-Quran. Antum kalau baca berita aja bisa serius. Bisa serius enggak? Apalagi berita politik, bacanya serius enggak? Bukan cuma serius, bahkan bisa komentari, bahkan bisa nyalah-nyalakan, padahal enggak pernah jadi politikus. Tiba-tiba bisa menganalisa gini. Sekolah aja enggak pernah jadi politikus, sekarang jadi pakar politikus ya. Kenapa ketika baca Quran kita enggak serius? Ini masalahnya, sehingga kebahagiaan lambat masuk dalam diri kita. Kalau kita baca tenteram, wadduha wal laili idza saja, kenapa Allah bersumpah dengan ini? Sambil kita nikmati. Ya, kita baca terjemahnya maksimal, kita baca tafsirnya sedikit, tafsir singkat aja. Ada kebahagiaan yang kita dapatkan. Kita ingin tahu apa sih Allah omongkan, apa sih, baca terus. Ya. Jadi mau dapat kebahagiaan, berlezat-lezat wa tana'umu bi dzikrihi. Berlezat dengan zikir. Kalau habis salat, zikir pelan-pelan, subhanallah, sambil kita hayati makna subhanallah. Pelajari apa makna subhanallah. Alhamdulillah apa maknanya, Allahu akbar apa maknanya. La ilaha illallah syarika lahu, lahul mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda. Ya, wa la na'budu illa iyyah mukhlishin lahu din. Kita berusaha nikmati zikir tersebut. Tengah jalan jangan lupa astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Berlezat-lezat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Ini adalah sebab kebahagiaan. Antum dapati orang sering mengingat Allah itu banyak. Bisa dengan lisan tadi, bisa dengan membicarakan syariatnya, bisa dengan baca Qur'annya. Ini semua adalah bentuk zikir kepada Allah. Ini adalah tanda kebahagiaan. Antum dapati orang tidak pernah baca Quran, yakinlah dia orang sengsara. Jadi sengsara. Gimana mau hatinya mau bahagia? Mau hatinya kering. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kata Allah, siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang menyesakkan. Maka saya ingatkan sama antum, kita ini sekarang ngaji, ini juga zikir. Karena bicara tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah menamakan ilmu dengan zikir. Contohnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlu zikir kalau kalian tidak mengerti. Maksudnya ahlul ilmi. Allah menamakan zikir dengan apa? Ilmu dengan zikir. Seperti Allah juga Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya sholati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Jika telah dikumandangkan azan Jumat, maka bersegeralah menuju zikrullah, maksudnya mendengar khutbah Jumat. Tetapi seperti ini tidak cukup. Antum harus ada kesendirian baca Quran sendiri. Harus ada kesendirian zikir. Tidak usah lama-lama. Yang penting ada satu hari antum baca Al-Quran. Kalau bisa lama lebih enak, kalau enggak ya sebisanya.
Baca Al-Quran dengan tentram, dengan nyaman, itulah sebab kebahagiaan. Datang sebagian salaf disebutkan sebagai, kalau dia menghadapi masalah dia banyak baca Quran. Dia mencari keberkahan apa? Al-Quran. Semakin dia banyak keterkenal Al-Quran, semakin sedikit masalah yang dia hadapi. Antum sisihkan waktu untuk mengingat Allah, gimana Allah tidak tolong antum? Antum sisihkan waktu untuk mengingat Allah, gimana Allah tidak tolong antum? Sisihkan waktu. Alhamdulillah, sebenarnya banyak waktu baca Quran. Antum di pesawat bisa baca Al-Quran. Antum naik kendaraan, kalau dibonceng bisa baca Al-Quran, ya. Kalau enggak antum bisa dengar tilawah Al-Quran, ya. Intinya ada waktu. Jangan sok sibuk, ya. Jangan sok sibuk. Apa yang mau disibukkan, ya? Istri juga cuma satu, mau sok sibuk. Ada waktu pasti. Jangan sok sibuk, ya. Anak juga cuma berapa, kan mau sok sibuk, ya. Bisnis juga enggak kaya-kaya banget, sok sibuk. Ada teman memimpin 11 perusahaan, pun bisa ngaji, pun bisa baca Quran. Antum berapa perusahaan antum pimpin? Tidak ada pimpin, semua anak buah. 3 perusahaan jadi anak buah semua. Jadi maksudnya kita ini terkadang sok sibuk, padahal waktu itu ada. Waktu untuk baca berita politik aja ada. Kenapa enggak waktu untuk baca berita akhirat tidak ada? Harusnya ada. Ngaji ada waktu, kita baca Quran sini juga harus ada. Tapi dibacanya bukan baca asal baca. Quran sebab datang rahmat, ya, ya. Kita mendengar saja la'allakum turhamun, dapat rahmat. Bagaimana kalau kita langsung baca? Rahmat Allah kalau sudah turun, kebahagiaan. Cuma cara bacanya bagaimana, itu masalahnya. Bukan sekedar target atau justru enggak, baca serius. Baca ayat, nikmati. Kifu inda ajaibihi, kata Ibnu Mas'ud. Berhentilah pada keajaiban Al-Quran. Ayat ini maksudnya apa sih? Ayat ini maksudnya apa? Ini Tuhan kasih kita surat. Al-Quran kan surat-surat dari Al-Quran, firman Allah. Dikirim buat siapa? Buat kita. Allah kirim lewat Muhammad SAW, Jibril Muhammad untuk kita. Surat dari sang pencipta kita untuk kita. Yang kirim yang pencipta kita. Misalnya kalau bos punya anak buah nih, buat kamu. Anak buah ini, bos kirim ini, ada apa ini? Dia akan serius berusaha memahami. Nah, kita yang ciptakan kita, kasih kita Quran, buku kebahagiaan. Nah, kita tidak baca. Kalau baca sekedar baca, tidak berusaha memahami, ya. Maka ini yang perlu diperhatikan, baca Al-Quran. Kata Ibnu Qayyim, wa ajallul maqasidi ma'rifatullah, ya. Setinggi-tinggi ketujuanlah mengenal Allah, wa tana'umu bi dzikrihi, dan bernikmat-nikmat dalam berzikir kepadanya. Wa hadza ajallu sa'adatid dunya wal akhirah. Ini adalah puncak kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karenanya di akhirat, di surga nanti tidak ada ibadah, tidak lagi sholat, tidak ada puasa. Surga puasa problem. Di surga ada puasa sunnah enggak? Udah enggak ada. Ada sholat sunnah enggak? Udah enggak ada. Tapi zikir masih. Zikir masih. Ahlu surga yulhamuna tasbih wa takbir. Ahlu surga, penduduk surga, mereka diilhamkan sehingga kalau mereka berbicara sering subhanallah. Kenapa? Karena itu ibadah yang mendatangkan kelezatan. Sehingga itu ibadah yang tetap berjalan ketika di surga. Karena dalam mengingat Allah ada kelezatan. Itu di dunia kita ingat Allah sudah ada kebahagiaan, belum lagi kalau ingat Allah di akhirat. Makanya puncak kenikmatan adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar mengingat, melihat langsung. Kata para ulama dalam hadis bahwasanya jika sudah terlihat wajah Allah, semua kenikmatan yang lain terlupakan. Adalah puncak dari kelezatan. Maka di antara doa Nabi, wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Aku mohon kepada engkau kelezatan mandang wajahmu yang mulia ya Allah. Jadi ibadah zikir ini harus kita nikmati. Gimana caranya? Nikmati zikir tersebut. Jangan buru-buru. Kalau kita bilang subhanallah, kita maknai subhanallah, ya Allah maha suci engkau. Orang-orang banyak bilang kau punya anak, miliaran manusia bilang kau punya anak, maha suci engkau ya Allah. Orang-orang suudzon kepada engkau, ketika terkena musibah mereka menyangka engkau maha suci engkau Allah, tidak ada keputusan kecuali yang paling bijak dan terbaik. Kita hayati, ya, hayati. Subhanallah, betapanya orang tidak suka dengan syariatmu ya Allah, sehingga syariatmu syariat yang termulia, yang paling benar. Maha suci engkau Allah dari orang-orang yang meninggalkan syariatmu, membuat syariat sendiri. Maha suci engkau ya Allah. Selalu kita hadirkan, itu ada kebahagiaan di situ. Gerakan hati untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim adalah puncak kebahagiaan.